Jenderal yang dekat dengan anak buahnya ini diculik lalu dibantai gerombolan PKI. Siapa jenderal yang dekat dengan anak buahnya yang diculik dan dibantai gerombolan PKI ini? Dia adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Ya, Jenderal Sutoyo Siswomiharjo adalah salah satu jenderal yang jadi korban penculikan dan pembantaian gerombolan G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sang jenderal semasa aktif di TNI Angkatan Darat, TNI AD, dikenal sebagai perwira yang dekat dengan anak buahnya. Karena itu dia dihormati para anak buahnya. Dalam peristiwa kelam G30 SPKI, Sutoyo Siswomiharjo yang ketika itu masih menyandang pangkat Brigjen atau Jenderal Bintang 1 diculik sekelompok tentara dari rumahnya. Sang jenderal bisa dibawa paksa komplotan penculik dalam keadaan hidup hanya dengan mengenakan pakaian tidur atau piyama. Tapi setiba di lubang buaya, Brigjen Sutoyo dibantai lalu mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Ketika itu ada 3 jenderal yang berhasil diculik dalam keadaan hidup yakni Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, Maijen Siswondo Parman dan Maijen Suprapto. Tapi ketiganya juga dibunuh di lubang buaya. Sementara 3 jenderal lainnya yang juga diculik, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. Berikut ini sekilas profil dan jejak riwayat karir Maijen Sutoyo Siswomiharjo, jenderal yang dekat dengan anak buahnya yang dibantai gerombolan PKI di lubang buaya. Dikutip dari buku Pintar Super Lengkap, Pahlawan Nasional, yang disusun Kuncoro Hadi dan Sustianingsih. Jenderal Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus tahun 1922. Sebelum menjadi tentara, Sutoyo Siswomiharjo menamatkan sekolah umum di Algemene Middelbar School atau AMS. Pada masa pendudukan Jepang, Sutoyo Siswomiharjo sempat mengikuti pelatihan di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi Jakarta. Selesai mengikuti pendidikan ia diterima menjadi pegawai negeri di kantor Kabupaten Purworejo. Namun setelah itu mengundurkan diri dengan hormat pada tahun 1944. Sesudah proklamasi 1945, Sutoyo Siswomiharjo masuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR, bagian kepolisian, yang kemudian berkembang menjadi Korps Polisi Militer, CPM. Kemudian pada bulan Juni tahun 1946, Sutoyo Siswomiharjo diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto yang ketika itu menjadi Komandan Polisi Tentara atau PT. Dari situ ia dipindah tugaskan ke Purworejo untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Jabatan lain yang pernah dipegang Sutoyo Siswomiharjo dalam kurun tahun 1945 hingga 1950 antara lain sebagai Kepala Staf CPM Yogyakarta dan Komandan CPM Detasemen 3 Surakarta. Tahun sesudah Indonesia mendapat kedaulatan penuh, Sutoyo Siswomiharjo naik pangkat dan didapuk menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. 2 tahun kemudian Sutoyo Siswomiharjo bertugas di London sebagai Asisten Atase Militer Republik Indonesia untuk Inggris. Sekembalinya ke tanah air, ia mendapat kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat di Bandung sebelum diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, IRKE Angkatan Darat. Berkat pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang hukum, pada 1961 Sutoyo Siswomiharjo diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Di pertengahan tahun 1960-an, kondisi perpolitikan Indonesia kian memanas. Pada saat itu muncul gagasan atau usulan pembentukan Angkatan Kelima di mana buruh tani bakal dipersenjatai. Usulan Angkatan Kelima ini dilontarkan Ketua PKI DN Aidit dan didukung penuh oleh Partai Komunis tersebut. Nah, Sutoyo adalah salah satu jenderal yang dengan keras menolak rencana pembentukan Angkatan Kelima. Karena itu dia dibenci PKI. Sampai akhirnya tragedi berdarah pun meletus pada dini tanggal 1 Oktober tahun 1965. Gerombolan bersenjata yang mengatasnamakan Gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden bergerak menculik sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Jenderal Sutoyo salah satu yang jadi target penculikan. Ada 6 jenderal yang akhirnya berhasil diculik.
Semuanya tewas dibunuh, termasuk Jenderal Sutoyo. Ketika itu sekira pukul 4.00 dini hari. Rumah Jenderal Sutoyo didatangi satu peleton pasukan Cakrabirawa pimpinan Serma Surono. Lalu beberapa orang prajurit memasuki kamarnya dan mengatakan bahwa ia mendapat panggilan presiden. Dengan kawalan dan todongan senjata dan hanya dengan mengenakan baju tidur. Kemudian Sutoyo dibawa pergi ke daerah Lubang Buaya. Di Lubang Buaya yang jadi basis gerakan 30 September, Jenderal Sutoyo dibunuh. Beberapa hari kemudian Jenderal Sutoyo ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa bersamaan dengan Jenderal Angkatan Darat lain di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Peristiwa penculikan Jenderal Angkatan Darat tersebut dikenang dengan G30 SPKI. Jenazah Jenderal Sutoyo dan jenazah 5 jenderal serta jenazah 1 perwira pertama yang jadi korban penculikan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pangkat Jenderal Sutoyo dinaikkan 1 tingkat secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Oleh pemerintah ia juga dinobatkan sebagai pahlawan revolusi.